Assalamualaikum lur, jumpa lagi di Motuba Channel. Pada video kali ini kita akan maintenance sendiri untuk motor starter atau dinamo starter yang bermasalah. Tempo hari sudah pernah kita lakukan servis, dilakukan penggantian solenoid atau otomatis motor starter, tetapi ini kumat lagi ya, kambuh lagi karena tempo hari dikasih barang copotan atau barang bekas ya, jadi hanya beberapa bulan sudah rusak lagi. Gejalanya seperti ini lur. Jadi saat kunci kontak on semua kelistrikan normal, tapi saat di starter dia tidak ada reaksi apa-apa, malah kelistrikan jadi mati semua. Seperti itu gejalanya. Ini kita akan bongkar dinamo starter atau motor starternya. Sebelumnya harus kita lepas dulu untuk terminal negatif ya. Negatif aki harus kita lepas agar terhindar dari konsleting. Kemudian kita membutuhkan kunci shock untuk melepas motor starter. Ya, seperti ini ya. Dengan kunci shock 14 ya, ada 2 baut. Kita lepas dua-duanya dan motor starter akan terlepas. Tapi sebelumnya untuk terminal positif yang dari aki harus dilepas terlebih dahulu. Nah ini ya. Pembongkarannya sangat mudah. Yaitu bautnya ada 2 ya lur. Baut motor starter cuma ada 2, bisa kita lepas dengan kunci shock 14. Kalau kesulitan melepas untuk baut yang bawah, ini ada baut 12, bracket dari master kopling bisa kita lepas, kita geser. Setelah 2 baut motor starter terlepas, motor starter bisa kita ambil ya. Ini bisa kita ambil dari atas. Ini ya. Nih. Jadi motor starter ini dulu sudah pernah problem dengan problem yang sama, yaitu ketika di starter kelistrikan langsung mati semua. Padahal pada saat kunci kontak on semua kelistrikan normal karena akinya baru dan dinamo ampere juga normal. Tegangan pengisian 14,8. Ini sudah pernah diservis di tukang dinamo dan dilakukan penggantian solenoid atau otomatis motor starter. Bentuknya seperti ini. Tapi ini dulu barang bekas atau barang copotan, jadi hanya garansi sebulan. Dan ini baru beberapa bulan sudah mati lagi. Kita belikan yang baru untuk kita ganti sendiri. Tidak perlu ke tukang dinamo, tapi bisa kita ganti sendiri. Oke ya lur. Untuk melepas solenoid atau otomatis motor starter ini kita membutuhkan obeng ngetop dan juga palu. Kita ambil obeng ngetop yang plus. Ini kita paskan ukurannya. Dia cukup yang besar. Seperti ini, kita injak aja. Cukup kuat. Nah ini sudah bisa terlepas ya. Caranya seperti itu, dipukul. Jangan lupa diinjak ya, biar nggak geser.
cukup 1 atau 2 pukulan biasanya sudah terlepas. Kita buka hati-hati ya, lepas perlahan-lahan karena ada pegasnya ya. Nah, ada pegasnya seperti ini untuk solenoid yang lama. Sini untuk plungernya, dia ujungnya ini nyangkol atau ngait di sini ya, di pengungkitnya ini seperti itu. Nah, ini pengungkitnya ngait di sini. Ini masang di sini. Oke ya. Kita ambil dulu untuk solenoid yang baru. Oke lur, ini untuk solenoid yang baru, orisinil dari Mitsubishi Electric. Part numbernya M371X74371, produksi Mitsubishi Electric Corporation. Oke, kita unboxing. Dalamnya seperti ini masih segel ya. Kita lepas dulu. Dalamnya ada solenoid, ini ada gas sama SIM atau ringnya, dan juga plunger yang baru. Kita samakan dulu. Ini kita samakan ya, untuk ukuran solenoid yang lama dengan yang baru. Ini sama ukurannya, bentuknya sama, 12 volt, dan ukuran dalamnya juga sama. Ini 12 volt Mitsubishi Electric ya. Ini ada barcode-nya karena ini orisinil. Kemudian untuk pegasnya kita samakan dulu, kita cek, kita pastikan. Nah, ini sama juga. Untuk plungernya juga sama ini. Kita samakan ya. Ujungnya sama. Ini sama. Ukurannya sama. Oke ya, jadi bisa dipasang lagi. Oke, setelah dipastikan ukurannya sama, langsung kita rakit. Ini dimasukkan untuk pegasnya, kemudian ini plungernya. Jangan lupa pasang ring atau SIM-nya. Kita pilih yang tipis saja. Lalu kita pasang skrupnya. Kita kencangkan kedua skrupnya dengan obeng otot. Jangan lupa dipukul ya, biar kencang.
Oke, setelah kencang kita lakukan pemasangan di mobil kembali. Oke lur, setelah ini dirakit, solenoidnya terpasang di motor starter, kita pasang kembali di mobilnya ya. Ini ya lur, kondisi motor starter setelah dipasang. Ini baut 14, 2 atas dan bawah. Kita kencangin dengan kunci sok 14. Jangan lupa ini harus benar-benar kencang, 2 baut ini atas bawah. Kalau ditorsi kurang lebih 5 kg per meter ya. Tapi kalau kita nggak punya torsi ya dikencangin kira-kira kencang ya, jangan sampai kendor. Setelah 2 baut ini kita pasang dan kita kencangkan, jangan lupa pasang kembali bracket master kopling ini ya. Ini memang kita kendorkan, kita lepas. Waktu kita melepas ini biar lebih mudah. Ini kita pasang kembali, terus nanti kabel plus dari aki kita pasang di solenoid. Oke ya lur. Oke ya lur, setelah motor starter kembali terpasang di mobil ya, baut 14 sudah kencang. Ini mur yang dari terminal positif aki sudah dipasang, yang dari kunci kontak ini juga sudah dipasang, semua sudah dipasang. Kita pasang kembali negatif baterai ya, kita pasang kembali. Selanjutnya bisa kita coba untuk menghidupkan mobil. Sekarang kita coba untuk menghidupkan mesinnya. Kita tunggu dulu sampai ini ya, glow plug-nya padam. Lah ini baru kita starter. Apakah bisa di starter dengan normal apa enggak? Sudah bisa nyala dengan normal ya. Ini mesin sudah langsung hidup, starternya sudah oke kembali setelah kita ganti solenoid yang baru. Oke ya lur, kita coba sekali lagi. Kita matikan, kita starter lagi, kita nyalakan, kita tunggu glow plug-nya mati dulu karena ini mesin diesel, baru kita starter. Ya, langsung bisa starter normal ya lur. Oke, penggantian solenoid yang baru ya, dan ternyata sudah oke. Semoga ini awet karena solenoid baru dan orisinil Mitsubishi. Dari pengalaman beli part copotan atau bekas ini, ada saran dari saya, kalau problem-problem di motor starter atau dinamo ampere itu sebetulnya bisa dikerjakan sendiri atau di maintenance sendiri. Yang paling sering terjadi kalau motor starter itu ya ganti solenoid atau plat tembaganya. Kalau di dinamo ampere yang sering itu di brush atau plat tembaganya dan dioda atau regulator, IC regulator.
Itu aja sih yang sering terjadi untuk dinamo starter maupun dinamo ampere. Nah, ini pesan saya untuk sedulur semua, kalau part itu sekiranya harganya terjangkau, sebaiknya beli baru dan orisinil, nggak usah beli copotan atau bekas. Karena nanti seperti pengalaman saya, beli solenoid bekas atau copotan baru nggak nyampe 2 bulan ya. Artinya kan hanya beberapa bulan sudah rusak lagi, kan jadi repot. Lebih baik beli baru yang orisinil karena harganya masih terjangkau. Kemudian yang kedua, untuk problem di motor starter itu, kalau kita posisi di rumah itu lebih baik dikerjakan sendiri, nggak usah ke tukang dinamo. Karena melepasnya cukup mudah dan ganti solenoid juga cukup mudah. Itu aja ya lur. Untuk maintenance Motuba kali ini, ganti solenoid motor starter. Jangan lupa like dan subscribe. Dan yang lebih penting lagi, jangan lupa sholat 5 waktu, karena itu yang paling utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.